Ya, bisa Ya, Pak. Siap. pertama nanti Bapak bisa mempraktikkan eh, materi PAI yang akan disampaikan untuk SD ya Pak ya, SMA Pak. SMP. SMA. Oh SMA, ya Ya, baik. Nanti mohon sekitar 5 menit saja cukup nggak apa-apa. Setelah itu nanti kita tanya jawab sebentar, lalu nanti di akhir Bapak membaca ayat Al-Quran. ya, Pak. Monggo, terima kasih. Baik Pak. Kita mulai ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bertatap muka lagi. Tapi sebelum kita mulai, kita untuk berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka mencari ilmu eh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan mulai membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, marilah kita untuk memulai sebelum dimulainya materi, kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Ya, kita sama-sama ya. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, alhamdulillah barusan kita telah menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Semoga jiwa patriot kita, patriotisme kita selalu berkobar dalam diri kita ya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum materi Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Yang hadir mohon acungkan tangan. Yang pertama, Andi, hadir Andi? Ya, alhamdulillah. Abi, ya. Ananda, hadir Ananda? Ya, baik, alhamdulillah. Budi, hadir ya. Cucu, alhamdulillah. Ya, baik. Baik, barangkali ada yang tidak terabsen pada kesempatan ini? Oh, tidak, ya. Alhamdulillah, semuanya sudah hadir ya. Baik, kita mulai materi pada pertemuan kali ini. Bapak akan membahas yaitu mengenai aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pokok bahasanya yaitu tentang Asmaul Husna. Barangkali di antara kalian ada yang tahu apa itu Asmaul Husna ya. Nanti Bapak akan berikan pertanyaan ya kepada kalian. Tapi sebelumnya perlu kalian ketahui ya, tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini yaitu yang pertama memahami makna Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha sempurna kekuatannya, Maha penghimpun, Maha adil dan Maha akhir. Dan yang ketiga dari tujuan pembelajaran ini adalah mengimplementasikan makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi kukuh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan tujuan dari pembelajaran tentang Asmaul Husna. Baik, untuk selanjutnya,
Yang pertama yaitu memahami makna Asmaul Husna, ya. Makna Asmaul Husna tentang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Baik, mungkin di antara kalian ada yang tahu tentang arti Asmaul Husna. Siapa? Budi, mungkin ada yang tahu? Budi mungkin tahu ya? Oh, belum ya. Atau misalkan Andi, barangkali tahu tentang arti Asmaul Husna. Ya, baik, Bapak akan jelaskan ya. Pengertian Asmaul Husna di sini ada dua. Yang pertama yaitu secara bahasa. Secara bahasa, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari al-asma artinya nama dan al-husna artinya baik, bagus dan indah. Itu secara bahasa. Sedangkan pengertian Asmaul Husna secara istilah yaitu nama-nama Allah yang baik, bagus dan indah. Ya. Jumlah dari Asmaul Husna seluruhnya adalah 99. Barangkali ada yang sudah hafal di antara kalian? Semuanya yang 99. Ya, ada yang tahu? Oh iya, Ananda, Amanda tahu ya? Ya, insya Allah sesuai dengan hadis, barang siapa yang hafal Asmaul Husna dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan menjamin bagi orang tersebut masuk surga. Nah, maka dari itu, kalian harus hafal Asmaul Husna, tapi bukan hanya hafal saja, tapi adalah kalian harus mampu mengimplementasikan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, jumlah Asmaul Husna tadi ada 99. Tapi dalam kesempatan pagi hari ini, dalam pertemuan ini, Bapak akan membahas 7 ya. 7 dari jumlah Asmaul Husna yang tadi ya. Yang pertama, Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Ada yang tahu? Andi, tahu arti Al-Karim? Oh ya, bagus ya. Andi tahu yaitu Al-Karim adalah Maha Mulia. Baik. Al-Karim artinya yaitu Maha Mulia, Maha Dermawan, atau Maha Pemurah. Implementasi dari Maha Mulia, Maha Dermawan, atau Maha Pemurah, yaitu kita harus berjiwa sosial ya. Kita harus berjiwa sosial kepada sesama manusia atau sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kita hidup di muka bumi ini adalah sebagai makhluk sosial. Dalam arti kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu kita harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dalam arti kita harus bisa membantu kepada orang lain yang perlu dibantu oleh kita. Itu merupakan implementasi dari sifat Al-Karim dari Asmaul Husna ya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu Al-Mu'min. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rasa aman, Maha pemberi rasa ketenangan kepada seluruh umatnya terutama manusia. Baik, Bapak akan tanya kepada Amanda ya. Apakah Amanda di kelas ini merasa aman? Oh iya, bagus ya, aman ya. Atau misalkan kepada Cucu, Bapak akan tanya, Cucu di kelas ini aman tidak? Atau hati Cucu aman tidak? Alhamdulillah, hakikatnya yang memberikan rasa aman, rasa ketenangan kepada diri kita itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Wakil. Al-Wakil artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mewakili atau pemelihara ya. Telah kita ketahui bahwa kita dilahirkan dari rahim ibu ya. Ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan lemah ya, tidak berdaya, hanya kita bisa menangis ya. Tapi dengan syariat bantuan ibu kita, ayah kita ya, merawat kita dari mulai lahir sampai beranjak dewasa bahkan seusia seperti ini, syariatnya adalah itu dalam pemeliharaan orang tua kita
dan hakikatnya adalah dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna Al-Wakil ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang keempatnya yaitu Al-Matin ya. Al-Matin artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Dalam arti tidak ada satu makhluk pun di dunia ini atau satu makhluk pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan yang kelima yaitu Al-Jami. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan, maha menghimpun segala sesuatu yang tersebar. Baik, Bapak akan tanya kepada kalian semua ya. Budi, Budi rumah dari mana? Oh iya, berarti jauh ya dari sekolah ini. Ya. Atau misalkan Joni, rumah kamu di mana? Oh ya, sehingga Bapak dapat mengambil kesimpulan rumah kalian ternyata itu berbeda-beda alamatnya ya. Tapi dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala, kalian semua dikumpulkan di kelas ini, itulah merupakan implementasi dari sifat al-jami, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mengumpulkan, maha menghimpun segala sesuatu yang tersebar itu ya. Nah, selanjutnya Al-Adil, yaitu artinya maha adil. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan makhluk ciptaannya. Oh, ini misalkan si A, si B, si C itu sama di hadapan Allah, tidak ada bedanya. Atau makhluk yang Allah ciptakan yang lainnya, tetap semuanya adalah dalam pantauan Allah. Allah lah yang memberikan rizki kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan, dalam arti tidak membeda-bedakan ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu al-akhir, bahwa artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kekal. Jadi Allah itu kekal, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Berbeda dengan kita sebagai makhluknya, makhluknya itu terkena dengan sifat paniyun. Dalam arti makhluk itu adalah rusak. Dari mulai lahir, terus beranjak menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, bahkan semakin tua, lansia, dan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Nah, itulah bahwa makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, berbeda dengan Allah yang bersifat maha kekal. Itu merupakan sifat Asmaul Husna dari Al-Akhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kekal itu ya. Baik, selanjutnya ya. Dari yang ketujuh ini ya, sebagai refleksinya kalian harus bertambah keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia merasa seluruh aktivitas kita itu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, sebagai refleksinya kita harus menjaga nama baik kita, nama keluarga kita ya, dalam arti kita harus bisa menjaga diri kita dari api neraka. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita harus bisa menjaga Bisa dari perbuatan disingkat dosa lagi? dan maksiat. Ya, Pak. Bisa disingkat lagi. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini materi kita sudah tersampaikan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah Bapak. Ya, terima kasih untuk semangat dan motivasinya Pak Kusdi, bagus. Dah, tinggal memang harus menyesuaikan dengan anak-anak SMA ya. Ya, kalau tidak semangat nanti ya siswanya pada keburu berpikir yang lain karena anak-anak SMA ya. Ya Bapak. Baik.
Ya, sedikit memberi apa namanya memberi tentang art apa namanya al asma minal asma Asmaul al Husna. husna, yakni al adlu Ya, al adlu atau al adilu. Al adlu atau al adilu, Pak? Al-Adil, Pak. Al adlu. Al-Adlu. Hmm. Ya, Iya, jadi kalau itu terucap dalam berbahasa Arab maka al adlu. Al-Adlu. Ya, Iya, karena ketika saya nyoba mengingat-ingat, kayaknya tidak ada al-adilu. ya, Kalau al-adilu nanti ya. lain lagi Al-Adlu. begitu. Ya, Iya, al-adilu, maha adil. Al-adilul latiful khabir. Pernah Bapak mengajak menghafal Asmaul Husna dengan lagu? kenapa? Ya, Ya, itu kalau pengen menerapkan itu meskipun anak SMA itu biasanya lagu Asmaul Husna itu tetap menyatu. ya, Seingat saya seperti itu. Itu kalau berulang-ulang setiap mau pelajaran Bapak memulainya dengan Al Asmaul Husna dengan nadhom atau lagu yang di situ menyentuh, saya yakin juga akan memberikan nuansa lain begitu. Karena dulu saya juga berulang-ulang, alhamdulillah apa namanya hafalannya awet Pak. ya, ya, Tapi saya Pak. pakai yang paling yang paling klasik mungkin ya, pakai yang nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, itu sampai akhir itu Ya, lagu biasanya di radio-radio itu. Nah, ya, itu dulu kami mengulang-ulang itu akhirnya ya waktu SMP Bapak. Alhamdulillah sampai sekarang masih terkadang saya apa namanya mengingat-ingat sambil mengucap meskipun. Nah, itu adalah salah satu titipan mengapa PPG ini dilakukan. Bapak memotivasi, kemudian memberikan materi yang cukup banyak ini itu semoga tadi harapannya adalah anak-anak itu nempel sampai keluar kelas. Syukur nempel sampai lulus. Tambah syukur lagi nempel sampai mereka itu kakek-kakek, nenek-nenek terhadap apa yang disampaikan gurunya. Nah, PPG ini sesungguhnya adalah sarana berbagi wawasan terhadap bagaimana memberikan pengalaman pendidikan yang terbaik bagi generasi ke depan. ya, Nah, ini sharing kami ya Bapak ini. ya, Saya Pak. bukan Terima kasih. menggurui atau lainnya, tapi hanya sharing saja karena Ya, memang tadi itu terkait dengan, tetapi diusahakan materi, secara materi bahasa Arabnya harus disesuaikan sekalian. Jadi kalau jangan sampai ada yang keliru. ya, Lalu apakah hmm, penggunaan metode ataupun media lain apa yang disampaikan dari Bapak? eh, Penggunaannya metode apa dan media apa dari materi ini? kadang metode yang digunakan itu ada metode teman sebaya, Pak, ya, dengan perantaraan adanya dibagi kelompok gitu, teman sebaya ya. Jadi anak-anak itu disuruh mengkaji satu bab pokok bahasan dengan cara membacanya bersama-sama ya. Nah, setelah itu
anak-anak itu disuruh membuat, saya menyiapkan ada misalkan dalam satu kelas itu dibagi 5 kelompok, maka saya menyiapkan ada lima kertas yang dalam 5 kertas itu ada perintah atau tugas yang berbeda-beda. Contoh misalkan Baik. yang Berarti game pertama ya, Pak ya? membuat Ada game syair. permainan ya? Ya, permainan itu, Pak. Ya, berarti ada game permainan. Ya, Ya, terima kasih. ya, Saya kira cukup sekali. ya, Itu nanti bisa Bapak praktekkan ya, Bapak. untuk banyak materi. Ya, Bapak. Bapak mempraktekkan seperti itu, kombinasi, Ya, dan Bapak. itu bisa mengaktifkan siswa. Itu jadi pengalaman yang berharga, Bapak. Ya, Bapak. Ya, Ya, tinggal untuk dilakukan. Nah, untuk tampil di PPG, PPL maupun nanti uji kompetensi atau uji praktik mengajar, Bapak harus memperhatikan waktu. Jadi jangan sampai terlalu banyak yang nanti uh, menyita waktu. Nah, itu. Jadi sekiranya itu informasi itu dikombinasikan dengan apa dari MA, P5, PPRA-nya Bapak sudah mengombinasikan, tidak perlu materi diulang-ulang atau diperpanjang sampai menghabiskan waktu. ya, Karena sudah kadang sudah bisa dipahami alurnya, hasilnya itu sudah bisa dipahami. ya, Lalu penggunaan media dan metode tadi Bapak sampaikan juga atau Bapak apa namanya, tunjukkan beberapa hal yang menunjukkan bahwa Bapak menggunakan metode itu. Itu. ya, Bapak. Salah satunya tadi eh, Bapak belum mengumpulkan atau mengelompokkan. Ya, Padahal di awal sudah bisa mengelompokkan. ya, ya. Gitu. Tujuan Tetapi pembelajarannya, Bapak Bapak. memilih, saya mengira Bapak memilih interaktif atau diskusi interaktif. Saya awalnya mengira seperti itu. Tapi karena ada teman sebaya atau tutor sebaya dan Ya, itu maka saya kira bisa dari depan itu sudah bisa dilakukan. ya, Ya, saya kira itu saja masukan dari saya. Nanti semoga bisa terwujud sampai PTK, amin, penelitian tindakan amin. kelas. Mengapa hal hal yang dipilih tadi itu semoga menjadi solusi di banyak materi begitu. Nah, nanti kalau sudah mapan, Bapak bisa beralih ke media metode yang lain lagi. Ya, Bapak. Karena untuk anak SMA kayak gitu itu tidak seperti di SD, harus berganti terus metode dan media. Beda Iya, Bapak. sekali. Kalau di SD, di MI untuk menyampaikan itu harus betul-betul banyak media dan metode yang mungkin berganti-ganti. Ya, saya kira itu Bapak. Ya, Mungkin Bapak. terakhir, monggo bisa membaca surah atau ayat Al-Quran. Bebas. Bebas, Bapak. Surat al surat Al-Fil, Pak. Boleh, Injih, Pak? Ya, monggo. ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Ya, eh, ini saya pindah tempat, tapi agak gelap jadi karena apa namanya tadi saya
ditangisi anak saya. Ya Bapak, Ya, baik. Ya Bapak. yang bisa menjadi tambahannya adalah Ya, Pak. bagaimana terkait dengan makhraj. Ya, Ya, kadang memang mudah-mudahan nanti panjenengan bisa menambah terapan membacanya itu bisa dengan teman sejawat atau lainnya yang mungkin eh, apa namanya bisa dibilang punya pengetahuan makhraj tajwid yang lebih, itu saya kira tidak apa-apa karena kami sendiri juga mengaji itu mengaji membetulkan ya atau istilahnya orang tahsin atau perbaikan bacaan itu selalu selalu pada level tertentu itu selalu butuh begitu. Anggap saja ini kebutuhan begitu ya. ya Bapak. Jadi eh, kenapa? Karena ada lafal yang kurang itu akan berpengaruh juga pada arti begitu. Eh, jadi dari surah Al-Fil ini mungkin Bapak Gusti itu sudah sering menghafalnya dengan bacaan tersebut. Sehingga ketika ada yang harus diperbaiki, itu kadang bisa agak lama karena sudah terbiasa gitu. Nah, kayak misalnya ashabil fil Oh, iya. alam yaj'al kaidahum fi taubad. Nah, Ya, tablil. Nah, ini bod itu memang agak susah. ya Bapak. Tablil wa awsala alaihim boyron ababil. Nah, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahu ta'asfin. Nah, jadi beberapa makhraj tadi perlu di. Nah, nanti panjenengan juga akan memperkuat juga dengan tajwid karena memang untuk anak SMA itu materi atau terapan membaca Al-Quran itu seringkali bisa kita ajak berpraktik. Nah, lah dengan kita juga bersamaan dengan apa namanya belajar yang lebih tinggi lagi begitu. Ya, Nah, karena PAI itu identik dengan baca dan tulis Al-Quran. Identik sekali gitu. Jadi memang kalau kalau apa namanya ada yang kurang itu rasanya gimana begitu. Itu udah kayak menyatu gitu ya. Baca tulis Al-Quran untuk siswa PAI, bahkan kami juga seperti itu. Mahasiswa PAI itu juga tidak semuanya itu lolos dari baca tulis Al-Quran. Nah, ini problem problem bersama kok Bapak. Tapi yang penting kita masih berkeinginan untuk memperbaiki dan menambah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Gusti bisa melanjutkan aktivitas PPL dan monggo nanti sesuaikan dengan arahan dari dosen dan guru ya baik pamongnya Bapak. masing-masing. Insya Allah tinggal memperkuat kompetensi kepribadian maupun lainnya itu berproses mawon Ya berproses Bapak. saja karena tidak bisa spontan atau seketika tidak bisa Ya pasti baik. pelan-pelan mudah-mudahan nanti sampai lulus Amin. amin ya Bapak. rabbal alamin. Ya. Baik, Syukran ala Bapak. ihtimamikum ya Ustaz Gusti
Naftatib bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak terima kasih Mohon atas maaf atas segala materi. kesalahan. Ya, Nggih, sami-sami, sami-sami terima nggih. kasih. Nggih, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya keluar nanti